Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1, terutamanya dari kelompok 3, akan menyelesaikan tugas secara peminatan kami, yaitu perkembangan iptek di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami membahas tentang materi yang kami akan laksanakan, alangkah baiknya kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Selvia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila. Perkenalkan, nama saya Siti Fatia. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi. Perkenalkan, saya Sarududin. Perkenalkan, saya Heru. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke video pembahasan kita tentang perkembangan iptek di dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu iptek, apa itu globalisasi, dan apa itu kaitan antara iptek dan globalisasi. Simak ya baik-baik. Iptek atau yang biasa kita kenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Ada 3 manfaat iptek yang sudah kita rasakan, yaitu 1. Segala hal akan menjadi lebih mudah. 2. Dapat membantu menyelesaikan permasalahan manusia. 3. Kehidupan menjadi lebih maju. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan di seluruh dunia. Manfaat yang sudah kita rasakan: pertama, memudahkan kita dalam berkomunikasi. 2. Memudahkan dalam mendapatkan pemuas kebutuhan. 3. Kita dapat menyerap sesuai kebutuhan. Apa sih kaitannya iptek dan globalisasi? Ada yang tahu? Perkembangan iptek mendorong terjadinya globalisasi. Tanpa perkembangan iptek, globalisasi tidak akan secepat ini. Bisa dibilang, perkembangan iptek adalah salah satu faktor utama terjadinya globalisasi. Kecepatan dalam berinstruksi ini yang mempercepat proses globalisasi. Perkembangan iptek di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang komunikasi. Ketika zaman dahulu telah kita jumpai telepon seluler yang fungsinya hanya bisa menelpon dan SMS saja, yang hanya bisa diketik tanpa disentuh atau geser kanan kiri, atas dan bawah. Contohnya, perubahan handphone zaman dahulu dan handphone zaman sekarang. Melainkan perubahan itu telah kita rasakan saat ini, yaitu adanya perkembangan iptek yang sangat maju dan lebih banyak lagi kegunaannya. Bukan hanya bisa menelpon dan SMS saja, tapi kita bisa menguasai apa yang kita butuhkan lewat media sosial. Dampak positif di bidang komunikasi. Yang pertama, kita lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun. Contohnya, kita bisa mencari dan menghubungi teman lama. Yang kedua, kita bisa berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh melalui handphone. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak negatif di bidang komunikasi. 1. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. 2. Kurangnya kekeluargaan untuk berkomunikasi secara langsung. 3. Penyalahgunaan situs-situs internet seperti membuka situs video porno. Perkembangan iptek di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah di bidang ekonomi. Ekonomi adalah kebutuhan manusia, maka siapa yang dapat menguasai perekonomian, maka dialah yang dapat memegang kekuasaan. Pada saat mata pencarian masih menyangkut soal tanah, maka kaum feodal yang memegang kekuasaan. Sedangkan ketika industri yang memegang peranan penting dalam ekonomi, maka kaum kapitalislah yang memegang peranan utama dalam segala penyedia kebutuhan manusia. Sekarang kaum kapitalis sudah banyak mengembangkan usahanya sampai melampaui batas negaranya yang disebut MNC, Multinational Corporation. Perkembangan iptek di dalam kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi bisa dilihat dari pasar tradisional hingga maju lagi ke pasar modern. Lalu banyaknya mesin ATM, terus supermarket, swalayan, industri-industri yang lebih maju lagi seperti perusahaan-perusahaan.
Dampak positif iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, produksi barang dan jasa jadi semakin meningkat karena tenaga manusia telah digantikan oleh tenaga mesin. Yang kedua, lapangan pekerjaan baru banyak dibuka, seperti contoh halnya driver ojek online. Dan yang terakhir, distribusi barang jasa jadi semakin mudah dan meningkat. Dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, perubahan yang ada dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin menyebabkan bertambahnya pengangguran karena tenaga kerja manusia tidak terlalu banyak dibutuhkan lagi. Dan yang kedua, bertambahnya polusi baik lewat dari limbah darat, laut, dan udara karena semakin banyak berproduksi. Dan yang ketiga, selain polusi, sumber daya alam juga semakin berkurang karena adanya dorongan untuk terus berproduksi dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.